Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat brownies cheesecake kukus. Ini rasanya aku jamin enak banget, super nyoklat, kejunya berasa dan teksturnya super lembut. Ini premium banget rasanya, bisa untuk ide jualan atau untuk base cake kue ulang tahun. Penasaran gimana cara aku buat dan bahannya apa aja? Yuk simak videonya hingga selesai. Oke, untuk langkah pertama didihkan air, letakkan panci di atasnya. Masukkan coklat batang sebanyak 80 gram, minyak goreng 120 ml. Kita cairkan dengan cara ditim seperti ini. Boleh sambil diaduk-aduk hingga semua coklat batangnya mencair ya. Nah, kalau udah mencair semua, kita angkat dan sisihkan dulu. Kemudian kita siapin untuk bahan keringnya, masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 100 gram, setara kurang lebih 10 sendok makan. Nah, ini kita ayak dulu ya. Kalau udah, kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 30 gram, setara kurang lebih 4 sendok makan. Ini aku pakai coklat bubuk yang premium ya teman-teman. Lalu baking powder setengah sendok teh, dan ini lanjut diayak kembali. Setelah selesai diayak, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah rata, sisihkan. Lanjut buat adonannya, pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram, kurang lebih 8 sendok makan, 1 bungkus vanili bubuk, dan emulsifier di sini aku pakai SP sebanyak setengah sendok teh. Mau digantikan dengan TBM atau ovalet juga boleh. Nah, kalau udah lanjut kita mixer. Untuk pertama kecepatan rendah dulu aja hingga rata. Oke, seperti ini. Kalau udah mulai rata, naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi. Di mixer selama kurang lebih 8-10 menit hingga adonan mengembang putih, kental dan berjejak. Nah, kalau aku di sini cukup 8 menit aja. Adonannya sudah mengembang putih kental seperti ini ya teman-teman. Bisa dilihat jejak pada adonan sudah tidak mudah tenggelam. Nah, konsistensinya terkulai seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan semua bahan kering yang udah disiapkan tadi. Oke, karena ini menurut aku sedikit, langsung aja dituang semuanya. Kalau mau dibagi ke dalam 2 tahapan juga boleh teman-teman. Disesuaikan aja. Dan ini lanjut kita mixer kembali untuk mencegah agar tepungnya tidak bertebaran. Boleh kita aduk-aduk dulu. Nah, kita nyalakan mixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya. Kita mixer asal tercampur rata. Jangan terlalu lama teman-teman. Oke, seperti ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, kita rapikan dulu pinggiran wadahnya. Karena udah pasti ada tepung yang menempel ya teman-teman. Gunakan metode aduk balik untuk mempermudah. Nah, mengaduknya pun cukup perlahan aja. Kalau udah rata hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita tuang coklat dan minyak goreng yang udah ditim di awal tadi. Ini udah suhu ruang ya. Oke, kita tuang semuanya. Lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus. Oke, ini adonannya sudah rata, konsistensinya masih tetap kental, dan ketika ditarik jatuh seperti pita melipat. Adonannya udah selesai, kita bagi ke dalam 2 wadah. Seperti ini kita bagi sama rata ya. Dan lanjut kita siapin untuk loyangnya. Aku pakai yang ukuran 18 x 18 dan tingginya 7. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, lalu lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya nggak perlu dioles. Dan kita tuang adonannya. Kita aduk-aduk dulu. Nah, kita tuang semuanya ya. Setelah dituang jangan lupa diratakan ya, agar nanti permukaannya rapi. Oke, seperti ini.
Lalu hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut dikukus. Sebelumnya aku panaskan panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Kita masukkan loyang berisi adonan. Nah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Sembari menunggu, kita buat adonan cheesecake-nya. Siapkan wadah, masukkan cream cheese sebanyak 150 gram. Ini udah suhu ruang ya. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 50 gram. Susu cair sebanyak 80 ml. Aku menggunakan susu bubuk sebanyak 15 gram ditambah dengan air. Kalau mau pakai susu cair UHT full cream juga boleh. Nah, kita tuang semuanya. Kemudian pecahkan 1 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telurnya suhu ruang. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sebanyak 50 gram juga. Nah, ini langsung kita mixer kembali ya semua bahan. Gunakan kecepatan sedang dulu agar tepungnya nggak bertebaran. Oke, ini kita mixer hingga gulanya larut selama kurang lebih 2-3 menit. Setelah kurang lebih 2 menit, ini kita matikan dulu mixernya. Kelupaan teman-teman, vanilla essence ya, kita kasih sedikit agar rasanya lebih mantap. Oke, cukup. Dan kita rapikan pinggiran wadahnya karena ada tepung yang masih menempel. Oke, seperti ini. Lanjut, kita mixer kembali sekitar 1 menit aja cukup ya. Jadi kalau aku sekitar 3 menit teman-teman. Nah, udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonannya udah selesai, sisihkan sebentar. Kita kembali ke adonan brownies yang udah dikukus. Oke, ini setelah 15 menit kita tuang adonan cheesecake-nya ya. Kita tuang semuanya seperti ini. Boleh diratakan dulu. Dan kita kukus kembali selama 15 menit, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 15 menit, kita tuang adonan brownies yang terakhir. Dan untuk lapisan terakhir ini kita kukus selama kurang lebih 25-30 menit atau hingga matang. Setelah dituang, jangan lupa diratakan. Untuk api kompornya sama ya, api sedang cenderung kecil. Jangan terlalu besar apinya agar nggak menggelembung. Setelah 30 menit, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah matang. Langsung aja kita angkat dan lanjut lepaskan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Kalau udah, lanjut diberi alas dan dibalik. Kalau udah dilepas dari loyang, rapihkan pinggirannya dan lanjut dipotong-potong. Untuk ukurannya bebas ya teman-teman, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Kalau aku di sini brownies cheesecake-nya dipotong menjadi 3 bagian besar. Kalau udah, lanjut kita potong-potong kembali. Ini berasa browniesnya itu lembut banget. Tuh, cantik ya hasilnya. Nah, ini dia brownies cheesecake kukusnya sudah jadi. Masya Allah, hasilnya cakep banget. Per lapisannya juga cantik, empuk, lembut. Langsung aja aku coba belah. Nah, seratnya seperti ini teman-teman. Tercium banget bau coklat dan kejunya, ini mantep. Aku coba dulu. Untuk rasanya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini beneran enak banget, nyoklat banget, kejunya pun berasa. Pokoknya ini mantep, premium. Recommended untuk ide jualan, enak banget teman-teman. Wajib dicoba ya. Semoga suka sama rasanya dan ketika cobain semoga berhasil.
Pertama, siapkan wadah yang tahan panas, lalu masukkan coklat batang sebanyak 100 gram. Kemudian tambahkan dengan minyak goreng sebanyak 175 ml. Nah, ini akan kita lelehkan dengan cara ditim di atas air panas seperti ini. Nah, kita letakkan di atasnya dan kita tunggu hingga coklat batangnya meleleh. Boleh sembari diaduk. Setelah coklat batangnya meleleh semua seperti ini, nah ini untuk bahan cairnya udah selesai ya teman-teman. Boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita siapin untuk bahan keringnya. Di sini sudah ada tepung terigu protein sedang sebanyak 125 gram atau setara 12,5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 10 gram. Lalu tambahkan coklat bubuk sebanyak 40 gram atau setara 5 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 8 gram. Nah, ini kita ayak dulu ya teman-teman agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau misal ada sisa butiran-butiran coklat, boleh kita tekan menggunakan sendok seperti ini. Nah, kalau udah selesai, ini untuk saringannya kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Dan ini lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Setelah tercampur rata, nah ini boleh kita sisihkan dulu. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 6 butir telur ukuran sedang. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian kita tambahkan gula pasir sebanyak 225 gram atau setara 15 sendok makan. Untuk 1 sendok makannya setara 15 gram. Lalu tambahkan emulsifier. Di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Lanjut kita mixer. Untuk pertama nyalakan kecepatan rendah dulu. Nah, seperti ini. Jika dirasa sudah mulai tercampur rata, langsung aja kita naikkan kecepatan mixernya menjadi kecepatan paling tinggi dan terus dimixer hingga adonan mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Untuk tanda adonannya, ketika ditarik mudah jatuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk mixernya boleh kita sisihkan sebentar. Lanjut kita tambahkan bahan keringnya. Ini untuk bahan kering aku tambahkan setengah bagian dulu. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Nah, kalau udah, kita aduk-aduk sebentar agar tepungnya ini tidak bertebaran teman-teman. Dan kita nyalakan mixernya kecepatan paling rendah. Dan untuk memixer seperti ini cukup sebentar aja ya teman-teman, agar adonannya tidak mudah turun. Nah, aku rasa ini udah cukup. Dan lanjut kita tambahkan sisa bahan keringnya. Dan sama, ini kita mixer menggunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja. Nah, aku rasa ini udah cukup. Untuk mixernya boleh kita sisihkan. Dan akan aku lanjut ratakan menggunakan spatula. Kita rapikan pinggiran wadahnya seperti ini. Dan kita aduk hingga ke dasar wadah ya teman-teman, untuk memastikan tidak ada bahan yang mengendap. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang bahan cairnya. Sebelum dituang jangan lupa diaduk dulu. Dan ini aku tuang semuanya ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Dipastikan tidak ada lelehan coklat yang mengendap agar nanti hasilnya bagus ya.
Untuk mengaduknya juga cukup perlahan aja. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, untuk adonannya udah selesai. Dipastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap ya teman-teman. Dan ini teksturnya masih kental. Dan lanjut, ini akan aku bagi adonannya. Nah, ini hasilnya. Untuk wadah yang besar, masing-masing wadah sekitar 265 gram. Kemudian untuk wadah yang kecil, masing-masingnya sekitar 100 gram. Nah, seperti ini. Dan lanjut, untuk 2 wadah kecil akan aku tambahkan susu kental manis. Untuk masing-masing wadah, aku tambahkan sebanyak 2 bungkus atau setara 80 gram. Kalau misal teman-teman mau menggunakan susu kental manis rasa coklat juga boleh. Untuk takarannya sama ya. Dan agar warnanya lebih gelap, aku tambahkan dengan pasta coklat black forest, kira-kira setengah sendok teh. Atau untuk jumlah boleh disesuaikan dengan selera. Dan lanjut kita aduk rata. Setelah tercampur rata, nah ini untuk semua adonannya udah selesai dan siap untuk kita tuang ke dalam loyang. Sebelumnya udah aku siapin loyang persegi ukuran 18 x 18 cm dan tingginya 7 yang udah aku oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, dan juga sudah aku lapis dengan kertas roti. Untuk dinding loyangnya dibiarkan kosong atau tanpa dioles. Dan ini langsung aja kita tuang adonan browniesnya ya. Setelah dituang, lanjut kita ratakan. Nah, seperti ini. Agar permukaannya ini rapi dan datar ya teman-teman. Dan boleh kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Kalau udah, lanjut kita kukus. Sebelumnya udah aku panaskan kelakat atau panci pengukus. Dan langsung aja kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa jika teman-teman menggunakan panci biasa, penutupnya dilapisi serbet agar uap air tidak menetes ke permukaan adonan. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan yang ditambahkan dengan susu kental manis yang jumlahnya 100 gram teman-teman. Seperti ini, dan kita ratakan. Kalau udah, ini akan kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Lakukan begitu seterusnya hingga selesai. Dan lanjut tuang untuk adonan yang terakhir. Nah, ini untuk semua adonannya udah selesai ya teman-teman. Dan lanjut kita ratakan agar permukaan atasnya ini bisa rapi dan juga datar. Dan untuk lapisan terakhir ini akan kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, ini dia hasilnya. Alhamdulillah browniesnya sudah mateng. Untuk memastikan boleh dites tusuk. Kalau misal kering tandanya udah mateng ya. Dan kalau ada yang menempel seperti ini tetapi tidak basah, itu nggak apa-apa teman-teman. Ini udah mateng dan langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Tuh, kering ya. Nah, ini hasilnya, dan langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya seperti ini untuk mempermudah. Udah selesai, lanjut kita beri alas dan kita balik karena ini loyangnya masih panas banget, jadi hati-hati ya teman-teman. Lalu kita lepaskan loyangnya seperti ini. Nah, ini untuk bagian bawahnya mungkin tadi ada adonan yang merembes, tapi nggak apa-apa. Dan langsung aja kita lepaskan kertas rotinya.
Nah, ini untuk browniesnya kita biarkan dulu sebentar ya teman-teman, hingga uap panasnya sedikit berkurang. Setelah uap panasnya sudah mulai berkurang, langsung aja kita potong-potong ya. Untuk ukurannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman aja. Kalau aku di sini akan aku potong menjadi 3 bagian besar. Kemudian satu potongan besar ini akan aku potong lagi menjadi 10 bagian ya. Tuh hasilnya cantik banget. Dan ini lanjut kita potong-potong teman-teman. Nah, ini udah selesai dipotong-potong, tapi sebagian dulu. Dan lanjut, kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP tipe sheet seperti ini. Untuk ukurannya 7 x 18 cm. Kalau berminat mau beli, linknya udah aku tulis di kolom deskripsi. Tuh, cantik ya. Jadi lebih rapi teman-teman. Atau kalau mau dikemas menggunakan plastik OPP tipe bag seperti ini juga boleh. Untuk ukurannya 9 x 10 cm. Nah, kita masukkan browniesnya. Tuh, jadi lebih rapi dan ini lebih tertutup ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja yang mana yang baik menurut teman-teman. Tuh, kalau untuk harga jual teman-teman boleh sesuaikan dengan bahan dan tenaga yang digunakan ya. Aku juga nggak bisa nentuin satuannya berapa, disesuaikan aja. Tuh, hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Nah, ini dia browniesnya udah jadi. Aku coba ambil satu. Tuh, terlihat per lapisannya itu bagus banget ya teman-teman. Besarnya sama. Dan lapisan adonan yang diberi susu kental manis itu lebih gelap warnanya. Jadi terlihat nyoklat dan cantik banget. Dan ini aku coba belah. Berasa ini browniesnya lembut banget, moist, empuk juga. Tuh, mantep banget ya. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya enak banget, super nyoklat banget. Manisnya menurut aku udah pas. Lembut, gak seret di tenggorokan, nyoklat banget. Ini enak. Rekomendasiin banget bagi teman-teman yang mau belajar buat brownies enak. Cobain deh resep satu ini. Oke, untuk langkah pertama, di sini udah aku pecahkan 2 butir telur suhu ruang, kemudian gula pasir 200 gram, dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini tadi nggak kerekam ya teman-teman, mohon maaf banget. Lalu siapin juga susu cair sebanyak 250 ml. Nah, ini lanjut kita aduk, cukup menggunakan hand whisk aja ya, hingga gulanya larut sekitar 3 menit. Setelah kurang lebih 3 menit, selanjutnya kita tuang susu cairnya. Di sini aku pakai UHT full cream ya teman-teman. Agar lebih ekonomis bisa aja pakai susu kental manis ditambahkan dengan air. Disesuaikan aja ya. Nah, ini kita aduk hingga rata. Jika dirasa udah rata, gulanya juga udah larut, hand whisknya boleh disisihkan. Kemudian kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Setara kurang lebih 20 sendok makan. Untuk tepungnya kita ayak dulu ya, agar tidak bergerindil. Tepungnya udah, kemudian tambahkan juga coklat bubuk sebanyak 30 gram, kurang lebih 4 sendok makan. Soda kue 1 sendok teh, dan baking powder setengah sendok teh. Lalu garam 1/4 sendok teh. Dan ini diayak juga ya. Kalau udah, lanjut diaduk hingga rata. Setelah adonan tercampur rata, terakhir kita tuang minyak goreng sebanyak 100 ml, kurang lebih 15 sendok makan, dan kembali diaduk rata.
Oke, aku rasa udah rata. Hand whisknya boleh disisihkan. Lanjut aduk pakai spatula, pastikan semua bahan udah bener-bener tercampur rata ya teman-teman, agar nanti hasilnya bagus dan gak bantet. Nah, seperti ini. Udah selesai, lanjut kita siapin loyangnya. Aku pakai ukuran 24x24 dan tingginya 4 cm. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alas dan lapis dengan kertas roti. Lanjut kita tuang semua adonannya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan permukaannya ya teman-teman. Dan agar hasilnya nggak bergelembung, ini kita puter-puter menggunakan penusuk sate agar nanti hasil dari bolunya ini permukaannya rata ya. Lanjut dihentak-hentakan juga dan siap untuk dikukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kelakat atau panci pengukus, pastikan airnya sudah mendidih. Dan langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 35 menit. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 35 menit, ini dia hasilnya. Bolu coklatnya sudah matang. Langsung aja kita keluarkan dari kelakat. Dan biarkan selama 10 menit ya. Setelah 10 menit baru bisa kita lepaskan dari loyangnya. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah, beri alas dan dibalik. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Wow, hasilnya cakep ya. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Tuh, bagian bawahnya bagus, nggak bantet sama sekali, kering teman-teman. Kita sisihkan dan tunggu dingin. Lanjut kita buat flan coklat. Di sini aku pakai susu kental manis rasa coklat sebanyak 1 bungkus atau boleh secukupnya. Kemudian tambahkan coklat bubuk 1 sendok makan. Ini harus diayak ya. Lalu tepung maizena sebanyak 1 sendok makan juga. Nah, seperti ini. Kalau udah kita tuang air sebanyak 250 ml. Lanjut diaduk hingga tercampur rata. Dan ini hampir kelupaan, tambahkan juga gula pasir sebanyak 2 sendok makan ya teman-teman, atau boleh sesuai selera. Nah, ini kita aduk rata, masak hingga mendidih. Nah, setelah mulai hangat, kemudian kita tambahkan coklat batang sekitar 50 gram. Agar nanti hasil dari flan coklatnya ini makin nyoklat dan enak banget ya. Dan lanjut dimasak hingga mendidih. Nah, hasilnya akan seperti ini, lebih kental. Dan kalau udah mendidih, matikan api kompornya. Lanjut aduk-aduk untuk mengurangi uap panas. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita kembali lagi ke bolu yang udah dingin. Dipotong menjadi 36 bagian ya. Untuk besar potongan bolu boleh disesuaikan aja. Oke, ini aku mau lihatkan detail dari bolunya. Hasilnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Terlihat ini bolunya lembut banget teman-teman. Dan kalau untuk ide jualan, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan mika. Untuk ukurannya disesuaikan dengan besar potongannya ya. Nah, seperti ini. Lakukan hingga selesai. Setelah semuanya selesai, kemudian kita siapin flan coklatnya. Dan ini untuk flannya udah disaring sebelumnya ya, agar hasilnya mulus. Tuh, cakep, mengkilap dan lembut banget. Oke, langsung aja kita beri di atas potongan bolunya. Nah, kira-kira 1 sendok makan ya, atau boleh secukupnya, dibagi sama rata aja teman-teman. Oke, lakukan hingga selesai. Setelah selesai, lanjut kita beri hiasan. Ini aku pakai sprinkle ya. Kalau misal mau pakai keju atau meses coklat atau choco chips, bebas, disesuaikan aja. Nah, ini dia bolu coklat potongnya udah jadi. Masya Allah, hasilnya banyak banget, cantik.
Fla coklatnya itu terlihat lumer, lembut, dan mengkilap banget. Tuh, membuat tampilannya jadi makin menarik ya. Oke, langsung aja aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, ini bolunya lembut, nggak seret. Padahal hanya menggunakan 2 butir telur aja loh teman-teman. Dan fla coklatnya itu super nyoklat, lembut, enak banget. Harus sih teman-teman cobain ini di rumah, bisa menambah untuk kreasi ide jualannya ya. Selamat mencoba, semoga berhasil, dan semoga suka sama rasanya. Didihkan air, lalu letakkan wadah tahan panas di atasnya. Kemudian masukkan coklat batang sebanyak 100 gram, minyak goreng sebanyak 100 ml atau setara 15 sendok makan. Dan ini kita tim di atas air panas seperti ini ya teman-teman, hingga coklat batangnya meleleh. Nah, setelah coklat batangnya meleleh semua dan tercampur rata, boleh kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Lanjut kita buat adonannya. Pecahkan 4 butir telur. Di sini aku pakai telur yang suhu ruang. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara 10 sendok makan. Kemudian emulsifier, di sini aku pakai SP sebanyak 1 sendok teh. Dan perasa vanila 1/4 sendok teh. Nah, ini lanjut kita mixer. Gunakan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, putih, kental, dan berjejak selama kurang lebih 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, ini adonannya sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Ketika ditarik, adonannya tidak mudah jatuh seperti ini. Lanjut, kita tambahkan bahan kering. Ini udah aku siapin tepung terigu yang protein sedang sebanyak 150 gram atau setara 15 sendok makan. Dan ini jangan lupa diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, lanjut kita mixer kembali. Sebelumnya boleh diaduk dulu agar tepungnya tidak bertebaran. Dan kita mixernya cukup kecepatan paling rendah aja ya teman-teman. Asal aja jangan terlalu lama agar adonannya tidak mudah turun. Nah, aku rasa ini udah cukup. Boleh untuk mixernya kita sisihkan aja. Lanjut kita aduk menggunakan spatula, bersihkan pinggiran wadah. Nah, ini pastikan sudah tercampur rata ya teman-teman. Seperti ini. Lanjut kita siapin wadah dan kita pisahkan sedikit adonan. Untuk jumlahnya dikira-kira aja, ini aku pisahkannya asal ya. Kalau mau ditimbang sekitar 150 gram teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau udah, ini boleh kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya, untuk adonan yang banyak, kita tambahkan coklat bubuk hitam atau coklat black forest sebanyak 2 sendok makan atau setara kurang lebih 16 gram. Dan ini juga diayak ya teman-teman, udah pasti bergerindil. Nah, kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Setelah adonannya tercampur rata, selanjutnya kita tuang lelehan coklat yang udah kita tim di awal tadi. Sebelum dituang boleh diaduk dulu. Dan ini udah suhu ruang ya teman-teman. Kalau udah, lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap agar hasilnya bagus dan gak bantet. Setelah adonannya tercampur rata, teksturnya seperti ini. Nah, ini udah selesai. Lanjut kita bagi adonannya ke dalam 2 wadah seperti ini. Untuk jumlah dikira-kira aja ya teman-teman, yang penting sama rata. Dan untuk adonan yang kita pisahkan tadi, tambahkan minyak goreng sebanyak 2 sendok makan. Tujuannya agar nanti teksturnya tetap moist ya. Nah, ini kita aduk rata.
seperti ini. Dan kita tambahkan meses coklat sebanyak 2 sendok makan atau boleh secukupnya sesuai selera. Dan lanjut diaduk rata. Untuk mengaduknya cukup perlahan aja ya teman-teman agar meses coklatnya nggak hancur. Nah, ini udah selesai, siap untuk dikukus. Siapkan loyang, ini aku pakai yang ukuran 18 x 18 cm. Oles dengan minyak goreng untuk bagian alasnya aja, lalu lapis dengan kertas roti. Dinding loyangnya nggak perlu dioles apapun. Dan kita tuang adonannya. Ini untuk adonan yang black forest dulu ya. Setelah dituang, jangan lupa diratakan agar permukaannya rapi dan perlapisnya bisa cantik. Seperti ini. Kalau udah, kita hentak-hentakan untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap. Ini udah selesai, siap untuk dikukus. Sebelumnya udah aku panaskan panci pengukus, dipastikan airnya sudah mendidih. Dan kita masukkan loyang yang berisi adonan. Dan ini akan kita kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Jika teman-teman menggunakan panci yang harus dilapis serbet, itu dilapis ya, agar airnya nggak netes ke permukaan adonan. Setelah 15 menit, buka penutup panci, lanjut kita tuang adonan berikutnya, yakni adonan plain yang ditambah dengan meses coklat. Ini kita tuang semuanya dan diratakan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Dan kembali kita kukus selama kurang lebih 10 menit. Dan ini tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah kurang lebih 10 menit dikukus, lanjut kita tuang adonan berikutnya, yakni adonan black forest ya teman-teman. Nah, ini kita tuang semuanya. Dan jangan lupa diratakan agar permukaannya bisa rapi dan juga cantik. Dan ini akan kita kukus kembali selama 25 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 25 menit dikukus, buka penutup panci, ini dia hasilnya. Alhamdulillah bolunya sudah matang. Untuk memastikan boleh kita tes tusuk, kalau kering itu tandanya udah matang ya. Kalau misal ada yang menempel kecil-kecil seperti ini, itu yang penting kering, nggak masalah ya teman-teman. Karena tadi kita menggunakan coklat batang. Dan ini hasilnya. Lanjut kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Kalau udah selesai, lanjut kita beri alas dan dibalik. Karena loyangnya masih panas, jadi mohon hati-hati ya. Lanjut kita lepaskan loyangnya. Masya Allah, hasilnya cakep banget. Dan kita lepaskan kertas rotinya. Ini kita biarkan dulu hingga bolunya dingin. Setelah bolunya dingin, lanjut kita potong-potong. Kalau misal mau dijual per loyang juga boleh ya teman-teman. Dijual per potongan juga boleh. Jadi disesuaikan aja. Untuk satu potongan besar ini menghasilkan sekitar 10 sampai 12 potong. Untuk besarnya disesuaikan aja ya teman-teman. Tuh, ketika dipotong ini berasa bolunya lembut banget. Nah, ini dia black forest kukusnya udah jadi. Masya Allah hasilnya cantik banget. Dan ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Aku dapat sekitar 33 potong. Ukurannya sedang ya, nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar. Dan kalau mau dijual, teman-teman bisa mengemasnya menggunakan plastik OPP seperti ini. Ini tipe lembaran ya teman-teman. Kalau ada yang cari plastik gini, boleh aku tulis shopnya di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa order di sana. Ini plastiknya tebal banget teman-teman. Jadi cakep untuk mengemas jajanan-jajanan pasar seperti ini. Tuh, agar menambah harga jual dan bentuknya itu bisa lebih cantik, teman-teman bisa menambahkan stiker ucapan seperti ini. Ini opsional aja, nggak pakai stiker ucapan juga nggak apa-apa. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Nah, ini langsung aja aku mau cobain. Aku ambil satu. Tuh, seratnya terlihat halus, empuk. Terlihat ini bolunya juga moist dan nyoklat banget ya teman-teman.
Jadi bolunya ini nggak kering, ada tekstur lembabnya. Dan aku coba belah. Masya Allah, ini lembut banget. Tuh, hasilnya cantik banget teman-teman. Untuk rasanya gimana? Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur, ini rasanya enak banget, nyoklat banget, moist, lembut. Teman-teman wajib banget cobain ini. Cocok banget kalau mau dijual, mau dijadikan base cake kue ulang tahun juga bisa banget. Selamat mencoba ya, semoga nggak gagal. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like jika teman-teman suka video aku, komen, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.